Tubuh butuh vitamin nggak? Mana yang kita lebih perhatikan? Yang benar. Hati kita sering kusut nggak? Hah? Berarti kita cuek-cuek bebe. Kalau hati kusut, kata suami, yuk kita healing yuk. Naik gunung. Mana bisa hati kusut dikasih naik gunung? Nggak bisa. Hati kusut, gimana caranya? Deketin Allah. Healingnya kemana? Ke majelis ilmu. Baca Quran, ibadah. Maka Nabi SAW minta sama Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, aku pengen istirahat, aku pengen healing. Ya, aku pengen jalan-jalan Bilal. Pusing saya. Kata siapa? Kata Nabi. Maka arihna bis shalah, wahai Bilal, aku pengen istirahat dengan sholatku ini. Kenapa? Rasulullah pengen melepas semua belenggu dunia yang ada di pikirannya, di otaknya, ya, di hatinya. Apa? Ketika sholat hanya Allah yang ada di hatinya dia. Itulah Rasulullah SAW. Kita kalau hati kita sakit, lagi cemberut mulu, dikit-dikit sensitif, kayak bisu mau pecah, ya, langsung, mah makan di mana kek? Saya lihat muka mama tuh kusut. Yuk makan di mana? Yuk, yang enak dah. Habis makan, ketika makan tuh hilang tuh Bu. Habis makan sakit lagi. Kenapa? Bayarnya mahal. Itu unik kita, makanya nggak selesai masalahnya, nambah masalah lagi. Mah jangan minta duit dulu ya. Kan udah makan tadi mahal lagi. Terus tusuk tengah keluarnya. Ya Allah, kusut lagi, tambah kusut lagi tuh muka. Ya, makanya Masya Allah Bu, tidak ada yang bisa menyelesaikan kusutnya benang dalam hati kita kecuali kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah minta amanu wa amilus salihat. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surat ini apa? Yang bunyinya falahum ajrun ghairu mamnun. Pertama apa? Ya Allah, masih mikir lagi. Ya jadi bukan lewat ini. Ya Allah. Ini murid siapa sih? Falahum ajrun ghairu mamnun. Awalnya apa? Wa amilus solihati falahum. Yang benar Bu. Ya. Itulah kata Allah, Allah balasan, Allah sebutkan amanu wa amilus solihat. Kalau kita pengen bahagia sampai ujungnya nanti, ya, nanti Ibu akan mengerikan kalau di sini nih. Dan proses berikutnya Bu itu mengerikan sekali. Ya, dari proses sini terus sampai sini terus itu mengerikan sekali nih. Maka kita nanti bahas yang mengerikan dulu. Kan Ibu sudah senang terus. Healing mulu. Kita berhealing. Ya, insyaallah. Ini luar biasa itu prosesnya. Ya, membutuhkan energi yang ekstra, makanan MBG yang paling bergizi. Maka siapkan kalau nanti ada lanjutan kajian ini, Ibu bawa susu dari rumah. Supaya energinya pas. Ya. Kamu sini, Bu? Baik. Ya. Makanya dunia adalah ternyata tempat menentukan suksesnya kita di dunia dan suksesnya kita di akhirat. Kebahagiaan Allah sudah gambarkan di dunia.
dan Allah akan berikan di akhirat. Dalam prosesnya nanti, betul nggak Ustaz? Insya Allah kita akan masuk nanti ke alam barzah. Inilah hakikat kita beramal di dunia sebaik-baiknya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, ulaika hum syarrul bariyah. Awalnya apa? Innalladzina kafaru amanu lagi. Ya. Terus wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Siapa orang yang akan mendapatkan hal itu? Mereka itulah orang-orang yang ingkar, tidak mau beriman sama Allah. Siapapun orangnya yang tidak beriman sama Allah, bukan hanya orang-orang kafir aja, orang musyrik aja bukan. Siapapun orangnya yang diberikan nikmat, dia nggak beriman sama Allah Azza wa Jalla, tidak mau ibadah sama Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Dia itu makhluk yang paling buruk di dunia. Dia itulah makhluk yang paling tercela di dunia itu. Makhluk yang paling hina mereka itu. Ya. Maka Allah menyebutkan ayat yang berikutnya, ayat 6. Betul enggak? Ayat 6 bukan? Ayat 7. Illal ladzina amanu wa amilus ulaika khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, ingat-ingat, amal soleh, beramal itu di mana? Hanya di dunia, tempat kita sekarang. Maka cari amalan-amal soleh, ya. Jangan amal soleh nunggu kita. Selama ini amal soleh nunggu kita. Betul atau tidak? Kok nggak jawab sih? Selama ini amal soleh nunggu kita, apa kita nunggu amal soleh? Amal soleh nunggu kita. Kalau kita nunggu, Bu, kapan saya mau berinfak lagi? Kapan saya mau sholat lagi? Kapan saya mau baca Quran lagi? Selama ini apa? Quran sampai ngemis-ngemis sama kita. Bu, saya dibaca dong. Ibu nggak sadar aja. Ibu nggak sadar. Contohnya gimana, Ustaz? Kok bisa Ustaz mengatakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak hafalan ibu yang sudah gelinding. Tapi ibu nggak sadar, kata Quran, datang dong. Suan sama saya lagi. Ayo suan. Silaturahim. Silaturahmi ke saya. Dengan cara apa? Buka lagi dong Qurannya. Baca lagi dong Qurannya. Ya. Insya Allah kamu ingat lagi tuh bacaannya itu. Al-Bayyinah yang sudah hafal ternyata lewat lagi. Ya. Atin hafal, dipenggal, gelinding. Ya. Kenapa? Karena sering dibaca. Sering dimurojaah sama kita. Gimana caranya Ustaz? Kalau ibu sholat sunnah dipakai itu surat. Jangan trikul doang. Biar cepet, gercep. Pahalanya semakin banyak, semakin besar pahalanya. Semakin banyak bacanya, semakin besar pahalanya. Nggak seperti kita baca buku. Ya. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak hurufnya kita baca, semakin besar pahalanya. Apalagi kita ngafalin, diulang lagi, ulang lagi. Masya Allah. Semakin banyak hafalan kita. Sampai sini paham Ibu? Ya, makanya Pak, ulaikahum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Sebaik-baiknya makhluk.
Kita mau milih yang mana? Mau di sini? Oh sini. Mau di sini atau sini? Hah? Ya, kalau mau milih di bawah, ayat yang berapa nih? Ketujuh, ya sudah. Nggak ada konsep yang lain. Nggak ada metode yang lain. Nggak ada jalan yang lain. Kecuali apa? Kita harus beriman dan beramal soleh. Jangan omon-omon saya beriman. Tapi solehnya nggak ada. Makanya orang beriman nggak pernah nyakitin orang. Orang beriman nggak pernah apa? Jahilin orang. Ya. Sampai sini paham? Ya, baik. Ada masih mau tanyain? Saya boleh minta tolong nggak, Bu? Di luar kayaknya ada sedotan nih. Ibu punya? Oh itu. Ini Bu udah diambilin semuanya. Terima kasih Bu. Bu, tanya nggak Bu? Kok cicing baik? Nggak ada. Kalau meja sudah ditutup, tandanya ditutup. Nggak ada Ibu? Baik, ya. Kita ternyata masih, ya Ibu apa? Ya Bu, kerasan dikit. Ya. Baik. Takdir itu sudah ditetapkan sama Allah. Ya, ada takdir yang ada di dunia, ada yang di Lauhul Mahfuz. Yang tidak bisa dirubah oleh kita adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka takdir yang ada di dunia bisa dirubah dengan doa. Yang pertama, ingat Ibu ya. Yang kedua, bisa dirubah dengan perbanyak sedekah. Jadi takdir di dunia ini bisa dirubah oleh kita apabila kita melakukan dua hal. Yang pertama apa? Tadi berdoa sama Allah Azza wa Jalla sebagaimana tadi Ibu bilang. Ya Allah, berikan aku panjang umur. Umurnya panjang enggak? Enggak. Umur tetap segitu, tapi diberkahi oleh Allah umurnya. Itu beda. Jadi kalau Ibu bilang panjang umur, berkah hidupnya. Jangan dibilang misalnya Ibu ditetapkan sama Allah 67, ditambah jadi 80. Enggak. Bukan begitu. Hitungannya jangan hitungan matematika. Ya. Tapi diberkahi selama 67 tahun, diberkahi hidupnya oleh Allah. Berdiri di atas, berjalan di atas keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya berkah. Kita bisa bermanfaat orang lain, ya, bisa bersedekah, bisa ringan tangan kita, ibadah ringan, mau baca Quran juga ringan, masya Allah. Jadi intinya apa? Itulah yang dikatakan sama Nabi SAW bahwasanya nanti umatku akan diberikan pemanis sebelum ajalnya. Apa tuh pemanis? Make up, ke salon dulu, bukan. Tapi dimudahkan dalam beramal di atas kebajikan. Kok kadang-kadang Ibu nggak terasa, kok saya tuh kalau pengen baca Quran kok hari-hari ini kok saya gampang banget. Pengen ngapal tuh kok gampang saya ngapalnya. Sebelum-sebelumnya susah banget. Pengen masuk aja susah. Tapi di akhir, Masya Allah, karena kesungguhan kita nggak putus asa dalam menghafal. Ketika di akhir kita mau berakhir hidup kita, dimudahkan sama Allah kita ngafal. Itu namanya pemanis namanya. Pemanis namanya. Kita dimudahkan untuk sedekah, dimudahkan pokoknya segala bentuk kebaikan dimudahkan sama Allah. Kita dimudahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Dimudahkan kita masalah bermuamalah dengan teman kita. Itu dimudahkan, namanya pemanis. Ya, sekali lagi, takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Kenapa? Sudah kering tintanya. Lembarannya sudah ditutup. Ya, sudah terbungkus di Lauhul Mahfuz. Tapi takdir yang ada di dunia itu bisa dirubah dengan dua. Perbanyak doa, kemudian sedekah.
Ternyata sedekah itu manfaatnya banyak. Iya, banyak. Bahkan untuk menghilangkan kita, menjadikan tubuh kita sehat walafiat, itu adalah dengan perbanyak sedekah. Ya, sedekah. Makanya lihat, sedekah subuh itu luar biasa itu. Karena malaikat berdoa, berkahi harta orang itu. Kalau diberkahi hartanya berarti apa? Harta itu cuma duit atau yang lainnya? Ya, lainnya. Nikmat itu bukan hanya fulus, bukan hanya cuan, tapi semua kehidupan kita, mata kita diberkahi, telinga kita diberkahi, hidup kita diberkahi, umur kita diberkahi, keluarga kita diberkahi sama Allah. Semua diberkahi sama Allah. Namanya apa? Berkah. Ya. Baik, sampai di sini saja karena sudah banyak teman-teman kita menutup meja, ya. Maka berarti tandanya sudah gelisah untuk keluar dari majelis ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.